Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita beribadah kembali bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian Keluarga malam ini dilayani oleh Meta, Lala, Sifra, Rinto, Pendeta Santi, dan tentu saja saya sebagai pelayan firman pada malam ini. Kami menyapa anggota keluarga Allah yang saat ini menyiapkan hati beribadah. Semoga menjadi berkat. Begitu juga untuk para sahabat yang masih di jalan dalam perjalanan dari tempat pekerjaan. Kasih Allah menyertai, menguatkan para sahabat semua. Para sahabat masih tetap dapat beribadah melalui channel ini setelah sampai ke rumah nanti. Mari kita awali dengan bersama bernyanyi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah pada malam ini. Beribadah kami ini boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami dan boleh mengembangkan sikap yang tepat di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah segala macam tantangan kehidupan. Berkat juga keluarga kami yang masih dalam perjalanan boleh tiba di rumah nanti dan boleh bergabung bersama kami dalam ibadah pada malam ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, tema kita pada malam ini adalah menanti akhir zaman. Ada banyak percakapan, perdebatan, bahkan salah faham ketika orang berbicara tentang akhir zaman. Dari cara menafsir kapan akhir zaman tiba atau seperti apakah akhir zaman itu. Tapi kalau kita melihat pada Alkitab dalam keseluruhannya, maka kita bisa mengatakan misalnya bahwa akhir zaman itu adalah saat ketika Tuhan menghakimi dunia ini, menghakimi dengan adil, menghakimi dengan benar, menghakimi dengan kejujuran. Dalam Mazmur 98:9 dicatat demikian. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa di dalam kejujuran. Mari kita siapkan hati pada malam ini, nanti kita akan mendengarkan bagaimana firman Allah bicara tentang akhir zaman, dan kita menyambut ini dengan menyanyikan Mazmur 98. Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan
yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Yang mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel. Dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur. Bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan, bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikannya riang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pewartaan sabda. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami ketika kami akan sebentar lagi membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan benar firman Allah, dan kami punya keberanian untuk melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang melekat padanya seperti alam tangan Tuhan, supaya melaluinya Engkau yang menyapa setiap umat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang beribadah bersama di tengah-tengah keluarga masing-masing. Mari Bapa bersabdalah karena kami sungguh rindu kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita membaca Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat 19. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah,
betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus. Adapun apa yang kamu lihat di situ akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah pembacaan kitab yang berbahagia dalam berkah yang firman Allah yang meliharanya, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, keluarga Allah yang diberkati Tuhan, saya katakan tadi di kata muka bahwa percakapan tentang menanti akhir zaman telah menjadi percakapan yang sangat selalu hangat dan terkadang kontroversial dalam sejarah gereja. Dari dulu hingga saat ini. Berkali-kali diramalkan bahwa akhir zaman akan datang, Tuhan akan segera datang, tapi berkali-kali terbukti gagal, terbukti salah. Meski udah berkali-kali terbukti gagal, tapi sampai sekarang masih ada saja orang yang mau percaya kalau ada orang-orang tertentu yang meramalkan atau menubuatkan bahwa akhir zaman akan datang pada tanggal ini atau hari itu. Dalam sejarah ada sejumlah orang-orang yang memang menyampaikan, katakanlah nubuat atau ramalan tentang akhir zaman. William Miller misalnya, salah seorang pendiri gereja Masih Advent ke-7, pernah bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tanggal 21 Maret 1844. Tanggalnya ada, tahunnya ada. Dan karena mereka percaya kepada Miller, maka para pengikutnya menjual semua milik mereka, menyerahkan kepada sang pemimpin, dan menunggu datangnya saat tersebut pada tanggal yang sudah dikatakan. Dan setelah tanggal itu tiba, nothing happened. Tidak terjadi apa-apa. Penerus William Miller namanya F.S. Snow mengatakan bahwa ada sedikit kesalahan dalam menubuatkan itu. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan diundur seperti pesawat delay. Ya, sudah dijadwalkan tetapi entah karena apa diundur. Ya. Kapan diundurnya? Diundur ke tanggal 22 Oktober 1844, beberapa bulan kemudian. Dan ketika tanggal itu tiba, ramalan Snow sama kelirunya dengan Miller. Tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada kedatangan Tuhan pada hari yang dinubuatkan itu. Tapi dunia dan orang-orang tertentu tidak kapok. Charles Taze Russell, pendiri Saksi Yehova, pernah menubuatkan bahwa Tuhan pasti datang pada tahun 1914. Ia memakai tahun 607 sebagai titik tolak penghitungan kedatangan Tuhan itu. Selain meleset,
peristiwa yang ia sebut sebagai atau ia tunjuk sebagai titik tolak pun adalah keliru. Dan zaman terus berlalu. Pada tahun 1993, seorang David Koresh, pemimpin sekte Sons of God, bersama dengan 80 orang pengikutnya bertahan di range Apokalips karena ia yakin bahwa Armageddon akan datang di Texas. Dan ia, karena akan ada perang, ia mempersenjatai seluruh anggotanya dengan senjata api tentu saja. Padahal memiliki senjata api adalah tindakan yang melanggar hukum. Maka pemerintah meminta agar ia menyerah. Meluti senjata yang telah diberikan kepada seluruh para pengikutnya. Bukannya menyerah, setelah dikepung, ia membakar diri bersama dengan para pengikutnya. Dan mati semua. Tidak hanya di negara-negara lain. Di Indonesia pernah terjadi juga hal semacam itu. Barangkali saudara-saudara masih ingat dengan Mangapin Sibueya. Saya masih di Bandung pada waktu itu dan ikut menangani isu ini pada waktu itu. Dari sudut ketokohan tentu dan jumlah pengikut, ia tidak sebanding dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi yang telah melakukan ramalan atau nubuat. Tapi ini contoh lokal. Bahwa nggak cuma di luar sana, di negara kita juga ada. Ia meramalkan Tuhan datang pada tanggal 10 November, Hari Pahlawan 2003. Dan ketika Tuhan akan datang, yang akan diangkat ke sorga menurut Mangapin adalah hanya anggota dari sektenya itu. Dan pengikutnya yang waktu itu berjumlah 283 orang dari berbagai tempat di Indonesia, dari Timor, ya, NTT datang ke Bandung. Menjual semua harta milik mereka, memutuskan hubungan dengan keluarga, dan berhimpun di Balai Endah Bandung. Menanti kedatangan Tuhan yang dinubuatkan oleh sang nabi mereka. Dan lagi-lagi seperti yang sudah saya katakan tadi, pada hari yang ditentukan itu tidak terjadi apa-apa. Dan untungnya orang-orang ini bisa dievakuasi oleh pemerintah, polisi bersama dengan gereja-gereja di Bandung pada waktu itu yang ikut menolong. Nah, saudara-saudara, sikap yang keliru dalam menanti akhir zaman atau terhadap akhir zaman ini juga terlihat dalam jemaat-jemaat mula-mula misalnya di Tesalonika. Orang-orang Tesalonika karena mengatakan Tuhan segera datang, maka ada sekelompok orang yang tidak mau bekerja. Saya kutipkan 2 Tesalonika 3:6 ayat 6. Ini Paulus mengingatkan. Namun kami berpesan kepada kamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Dalam jemaat ada sekelompok orang karena terpengaruh pada pewartaan akhir zaman. Ya kalau Tuhan mau datang, ngapain bekerja lagi? Dan Paulus mengatakan, jangan dekat dengan orang-orang itu. Karena itu akan menghancurkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pandangan kitab suci terhadap akhir zaman. Pertanyaannya, apakah itu akhir zaman? Akhir zaman adalah, seperti saya katakan tadi pada kata pembuka, saat ketika Tuhan menghakimi dunia ini. Dengan segala yang ada di dalamnya, menghakimi dengan adil, menghakimi dengan benar, menghakimi dengan kejujuran. Mazmur 98:9 mencatat, sebab ia, Tuhan, datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Atau kalau merujuk pada Maliakhi 4 ayat pertama dan kedua, maka akhir zaman adalah saat penghukuman bagi orang-orang fasik dan keselamatan bagi orang yang takut akan Tuhan. Penghukuman bagi orang-orang fasik dan keselamatan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kapan hari Tuhan atau akhir zaman itu akan tiba? Yom Yahweh.
Tuhan Yesus mengatakan tadi sudah dekat dalam Lukas 21 ayat 8. Sudah dekat. Artinya apa? Sudah ada di depan pintu masuk rumah. Jadi tinggal pintu itu dibuka, maka datanglah akhir zaman. Datanglah penghakiman. Sudah sedemikian dekat, berada di luar pintu masuk. Tapi kapankah pintu itu akan dibuka? Kapankah ia akan datang melangkah? Tak seorang pun yang mengetahui waktunya secara persis. Alkitab hanya menyebutkan tanda-tanda. Misalnya peperangan dan pemberontakan. Dan ini juga bikin kontroversi. Karena begitu ada perang di situ, Tuhan akan datang. Ya, dan dari perang ke perang, dari perang ke perang, orang menubuatkan Tuhan datang. Toh yang dibuatkan belum juga kunjung datang. Ada penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Sama, hal-hal penganiayaan bukan dipakai untuk mengatakan Tuhan sudah dekat. Iya, Tuhan sudah dekat. Tetapi kita tidak bisa menetapkan kapan ia akan benar-benar datang. Bahkan Tuhan tadi mengatakan ketika ada peperangan, ketika ada pemberontakan, ketika ada penganiayaan terhadap orang-orang percaya, itu bukan kesudahannya. Kesudahannya belum akan datang, kata Tuhan Yesus. Bagaimanakah sikap yang benar dalam menanti akhir zaman? Pertama adalah tetap bersikap waspada. Lukas 21 ayat 8 saya kutipkan. Jawab Tuhan Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ketika para murid bertanya kapankah itu akan datang, Tuhan mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Jangan gandrung dengan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan pasti datang atau sebaliknya. Tuhan gak mungkin datang pada tanggal itu. Itu sama saja. Mau bilang pasti datang pada tanggal tertentu atau tidak mungkin datang pada tanggal tertentu. Sama saja karena tidak bisa diperakirakan kapankah kedatangan Tuhan itu datang. Waspadalah. Berjaga-jagalah. Jagalah sikap hidup sebagai orang-orang percaya. Kerjakan hal-hal yang baik. Kalau engkau seorang ibu, seorang ayah, jadilah ibu dan ayah yang baik. Engkau seorang pekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya seperti kepada Tuhan. Kalau engkau seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik bagi seluruh orang-orang yang engkau pimpin. Hasilkanlah karya-karya yang terbaik. Waspadalah, jangan lalai, jangan diam, jangan malas. Tetap berkarya sebagaimana yang semestinya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Waspadalah. Kedua, tetap percaya pada perlindungan Tuhan. Lukas 21 ayat 18 mencatat, namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam hidup sebagai orang percaya, kita tentu mengalami banyak persoalan-persoalan. Bahkan mungkin hal-hal yang membuat kita mengatakan, aku sudah tidak tahan. Sudah nggak bisa Tuhan. Persoalan itu begitu berat. Atau derita ini begitu luar biasa. Misalnya sakit tubuh tertentu. Ingin mati saja. Atau kita udah berbuat baik lalu kita dianiaya karena kebaikan, karena kebenaran yang kita perjuangkan. Kita merasa apa yang kita kerjakan yang baik itu, yang benar itu tidak memberikan hasil yang baik. Atau respons yang baik. Sebaliknya, karena bertindak benar dan adil, kita dimusuhi oleh banyak orang. Atau kita diincar oleh banyak orang. Karena mereka terganggu oleh sikap benar dan sikap adil kita. Tuhan mengatakan, tetaplah percaya. Percayalah pada perlindungan Tuhan. Karena tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan akan menjaga. Yang ketiga dan yang terakhir, di tengah-tengah penderitaan seperti itu justru tetaplah bersaksi. Ini yang tidak mudah. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 21 ayat 13, hal itu
penderitaan, penganiayaan itu, bahkan tadi pembunuhan itu, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Hal-hal yang kurang menyenangkan, yang menderitakan yang kita alami dalam keseharian, justru kesempatan untuk mengatakan kepada dunia, kita bisa mengalami hal yang sama, hai dunia. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya punya respons yang tidak selalu sama dengan Anda. Ketika tetap percaya dalam keadaan, orang mengatakan, goblok lu masih percaya pada Tuhan. Tinggalkan Tuhanmu. Makan tuh Tuhanmu. Coba berdoa kepada Tuhanmu sekarang. Minta nasi, minta makanan. Bisa kasih enggak? Lu minta sama gue kasih. Ketika segala usaha yang kita kerjakan tak kunjung mendapatkan hasil yang baik atau memadai. Ketika situasi hidup terburuk itu berada pada titik nadir itu, dan kita tetap percaya akan kebaikan Allah, akan perlindungan Allah, itu adalah sebuah kesaksian ketika orang-orang mengatakan, kalau saya jadi kamu, saya udah pergi. Quit. Selesai. Aku memilih jalan yang lebih mudah. Ketika tetap bertahan di tengah-tengah aneka macam pergumulan hidup itu, maka itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melihat kita. Apa yang membuat orang ini tetap teguh, tetap kuat, tidak goyah, meskipun penderitaan yang sangat berat mendera, meskipun luka yang sangat menyakitkan sedang dialami. Mengapa? Apa yang membuat ia tetap tabah, tetap berjalan, mengerjakan yang semestinya dikerjakan, tetap melakukan hal-hal yang baik yang bisa ia kerjakan. Apa yang membuat orang ini tetap seperti itu? Itulah kesaksian iman. Sebab berbuat baik ketika semua keadaan baik, ya semua orang juga bisa. Tersenyum ketika semua baik-baik, semua juga orang bisa. Tapi tersenyum ketika sedang mengalami penderitaan, tetap bisa bersyukur ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu luar biasa. Dan itulah yang Tuhan katakan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Biar firman Allah ini sungguh-sungguh menolong kita. Jangan terbawa pada berbagai macam ajaran-ajaran mengatakan akan datang hari tua, Tuhan akan datang. Tapi mari kembangkan sikap yang benar. Bersikap waspada. Tetap percaya. Dan ketika berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan, kita memanfaatkan keadaan yang tidak menyenangkan itu sebagai kesempatan untuk bersaksi bagi dunia. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat hening bagi kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan hubungi kami nomor 081281889191 dan tim doa YKB tentu dengan sukacita akan mendoakan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami, negeri kami, bahkan keadaan dunia ini yang sekarang ini tidak baik-baik saja. Mendapatkan pekerjaan tidak mudah. Bahkan mempertahankan pekerjaan pun tidak mudah karena pekerjaan yang kami pegang kini pun diincar oleh banyak orang yang lain. Diinginkan oleh banyak orang yang lain. Sementara dunia menawarkan berbagai macam hal untuk memujuk kami melakukan hal-hal yang jahat. Berikan kepada setiap umat Tuhan kesabaran dan kewaspadaan. Terus berjalan dalam kebenaran, mengerjakan yang dapat dikerjakan, merawat yang sudah Engkau anugerahkan, supaya di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, hidup kami yang ringkih ini
tetap boleh menjadi kesaksian bahwa di dalam iman kepada Kristus, kami berani melangkah meskipun terkadang terseok-seok, tapi kami terus berjalan menapaki hari-hari yang Tuhan sediakan. Berjuang dengan seoptimal potensi yang Engkau berikan. Karena kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami. Jadikan kami alat dalam tangan Tuhan untuk saling membantu sesama kami yang mengalami keadaan yang terpuruk. Entah karena masalah-masalah keluarga, masalah-masalah ekonomi. Jadikan kami sebagai sahabat seperjalanan yang ikut meringankan beban mereka. Dan andai kami tak mampu meringankan, jauhkan kami dari keadaan untuk boleh menambah beban mereka. Setidak-tidaknya kami boleh jadi sahabat seperjalanan yang bersama-sama menanggung, bersama-sama berjalan, saling bergandengan tangan untuk tetap berjalan meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Berkati pelayanan EKB Media Ministry dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah lewat media, supaya melalui seluruh karya-karya pekabaran Injil yang diproduksi oleh EKB Media Ministry, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, utama mereka yang ada di daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar, yang tidak memiliki para pendeta di jemaat-jemaatnya, yang mengandalkan siaran-siaran seperti yang diproduksi oleh EKB. Biarlah melalui pewartaan Injil ini, iman mereka dikuatkan, dikokohkan, dituntun, sehingga tidak mudah meninggalkan Engkau ketika ada bahaya mengincar dan ada tawaran-tawaran yang lebih mudah dari pihak-pihak lain yang ingin membujuk mereka. Terima kasih Bapa. Doa kami sempurnakanlah karya kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, hidup tidak selalu berjalan dengan baik. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita katakan tidak sanggup kita kerjakan. Tapi ingatlah bahwa kita sedang berada pada zaman akhir, menanti akhir zaman, dan kita harus tetap waspada, terus mengerjakan hal-hal yang baik. Kita terus berjalan bersama dan melawan godaan sekuat tenaga, dan percayalah Tuhan akan menyertai, akan menopang kita. Lawanlah godaan. Nah
bersama-sama berdiri, kita menyambut berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, saat hening bagi kita.